Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan pagi kita hari ini dalam kondisi sehat dan memberikan kita kemudahan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. InsyaAllah kita lanjutkan dengan dzikir pagi dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi catatan amal soleh untuk kita semua, menjadi hari yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita bersama-sama membaca dzikir pagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr
wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardh rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sebelum saya lanjutkan ke materi kita di Al-Hikam, pengumuman dulu minggu depan libur ya. Kita sampai ke pasal 64. Aurada alaikal warida, Allah itu memberimu warid liyukhrijaka min sijni wujudika, untuk mengeluarkan engkau dari penjara wujudmu. Ila fadha'i syuhudika, menuju ke alam syuhud ya. Jadi kemarin kita membahas bahwa yang namanya warid itu gampangannya adalah hidayah ya. Kemarin kita sudah membahas bahwa ketika Allah memberikan hidayah itu sebenarnya Allah ingin melepaskan kita dari cengkraman dunia. Nah, level tertinggi dari ketika kita sudah mendapatkan warid itu, Allah ingin melepaskan kita dari penjara wujud kita. Maksudnya itu kita ini sudah bisa, ini level tertinggi, bisa melepaskan diri kita untuk menuju ke alam syuhud. Apa maknanya alam syuhud? Alam di mana kita kemudian
melihat, menyaksikan kebesaran Allah. Sehingga yang kita lakukan itu, yang penting itu sudah Allah ridho saja. Jadi kan hidayah pertama itu kita kemudian menyadari, ya saya ini ternyata ada sesuatu yang mengatur saya. Kita kemudian menyadari ada peristiwa-peristiwa dalam hidup kita di mana Allah itu pengen kita ini istirahat dari hiruk pikuk dunia. Kemudian setelah itu akhirnya kita kemudian semakin level hidayah yang berikutnya, kita itu sudah yang penting saya cari ridho Allah saja. Nah, kita bisa ilustrasikan begini. Bagaimana seorang Nabi Ismail, dia kalau kita bicara tentang umur tapi waridnya sudah tingkat tinggi. Maka ketika bapaknya Ibrahim itu mimpi menyembelih anaknya, didiskusikan dengan anaknya yang namanya Ismail. Ismail ini kalau boleh dibilang masih remaja. Dia diskusi, tapi ini waridnya sudah tingkat tinggi Ismailnya. Maka ketika dia mengatakan, "Nak, aku mimpi seperti ini, Nak. Mimpi nyembelih engkau." Maka kata Ismail, "Pak, kalau itu perintah Allah, laksanakan saja. Aku siap. Dan insya Allah engkau akan dapati aku menjadi orang yang sabar." Nah, ini level tinggi, Pak. Ini kan kalau level rendah itu kan kita masih hitung-hitungan ya. Kita itu mungkin levelnya masih hitung-hitungan. Kita ini ada peluang untuk beramal soleh itu pun kita hitung-hitungan. Sehingga kita itu nyari amal soleh yang kira-kira sedikit tapi untungnya banyak itu ya. Amal apa yang kira-kira sedikit tapi pahalanya banyak. Jadi kita hitung-hitungan. Gitu. Tapi kalau ini kan sudah nggak hitung-hitungan. Kalau itu perintah Allah, ya sudah laksanakan. Maka dia itu ikhlas saja, mengorbankan jiwanya karena ini sebagai perintah Allah. Itu sudah level tinggi itu, ya kan? Kita coba di level ini kan kalau itu nabi maklum aja gitu ya, terpilih, orang terpilih sehingga keimanannya luar biasa. Karena kalau kita melihat perjalanan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ini tadi waridnya bertingkat, Pak. Tidak ujuk-ujuk nih seorang Nabi Ibrahim itu kemudian memiliki kekokohan akidah yang begitu kuat, tidak. Karena beliau ketika mencari Tuhannya itu kan proses, ya kan? Beliau ini dalam lingkungan di mana bapaknya menjadi seorang pematung, tukang bikin patung untuk disembah, itu ya. Jadi lingkungannya begitu, bikin patung untuk disembah. Tapi bagaimana ceritanya seorang anak yang dilahirkan dari keluarga seperti itu, dia bisa kemudian berpikir untuk mendapatkan hidayah yang sebenarnya. Nah itu tadi kembali lagi ini warid tingkat pertama. Dia kemudian mikir, lah ini patung dibikin-bikin sendiri kok disembah-sembah. Nah ini akalnya dia mengantarkan pada ini nggak masuk akal. Sehingga dia kemudian mencari apa sih ini Tuhan itu yang seperti apa. Maka kan di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana proses pencarian Tuhannya. Ketika dia melihat bintang, dia mengatakan ini Tuhanku. Ketika bintangnya sudah nggak ada, dia mikir maksud Tuhan hilang. Muncul bulan, kemudian dia pikir, nah ini mungkin Tuhanku. Tapi ketika bulannya tenggelam, dia mikir tidak mungkin Tuhan hilang. Muncul matahari, wah ini Tuhanku nih, karena dia lebih besar. Tapi ketika kembali lagi si matahari tenggelam, dia pun berpikir nggak ada yang namanya Tuhan itu. Kemudian muncul tenggelam. Nah maka kemudian beliau mengatakan ini wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Jadi aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi itu. Jadi bukan Tuhan itu bukan matahari, bukan bulan, bukan bintang, bukan juga bumi, tetapi yang menciptakan itu semua.
Nah ini kan sudah masuk ke hidayah berikutnya, yang dia dari situ semakin kokoh. Maka ketika dia melihat umatnya saat itu menyembah berhala, bagi dia ini sebuah kesalahan yang sangat besar. Nah bagaimana caranya dia untuk dakwah? Nah ini kan gitu. Ini level berikutnya Pak. Yang ini kemudian dia sudah mencapai level yang tertinggi ini. Yang penting Allah ridha sajalah. Maka ketika ada kesempatan di mana dia bisa menghancurkan berhala-berhala itu, dia lakukan. Itu dia lakukan. Jadi ceritanya ini pada saat itu ada perayaan di alun-alun begitu ya, kuilnya ditinggalkan. Orang semua pada ke alun-alun. Maka dia datang, ketika dia diajak untuk ke alun-alun itu dia tidak mau, katanya dia bilang sakit. Ya ini bohong, ini bohongnya Nabi Ibrahim itu ya, dia bilang saya sakit. Ya. Kemudian setelah itu orang pergi semua, dia datang ke kuil. Di kuil itulah kemudian dia habisi semua berhala kecuali yang paling besar. Dia tinggalkan kapaknya untuk tadi merobohkan berhala-berhala tadi, ditaruh di berhala yang paling besar. Itu. Setelah itu gegerlah saat itu istana mencari siapa yang melakukan perusakan itu, dan setelah melakukan penyelidikan, kemudian ditangkaplah Ibrahim alaihissalam. Nah ini sudah tingkat tinggi Pak. Bagaimana orang yang ketika ini berseberangan dengan orang lain, tetapi karena dia ini nggak benar nih, dan ketika itu dihadapkan kepada rajanya, ya dia dengan santai saja. Ketika ditanya, kamu yang menghancurkan ini, dia bilang enggak. Loh yang menghancurkan itu loh yang kapaknya aja di situ gitu. Dia alasannya gitu. Jadi dia memberikan argumen, kapaknya saja yang megang itu adalah si berhala yang besar. Jadi dia ingin mengatakan bahwa yang merusak adalah yang besar tadi, kapaknya dipegang dia itu. Nah, argumennya dia tidak bisa diterima orang. Kenapa? Lah bagaimana mungkin ini patung kok bisa merusak patung yang lain? Patung nggak bisa apa-apa. Maka kemudian dia balikkan, kamu sudah tahu nggak bisa apa-apa kok engkau sembah. Nah gitu ya. Jadi ini cara dia untuk memberikan argumentasi. Nah ini yang sehingga nanti kemudian ada argumentasi kalau di Al-Baqarah disebutkan bagaimana argumentasi Ibrahim ya. Ini tidak cuma itu toh. Jadi di dalam Al-Baqarah itu disebutkan alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk id qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Jadi kemudian Ibrahim mengatakan bahwa yang namanya Tuhan itu adalah yang menghidupkan dan mematikan. Tapi raja ini nggak terima dengan kalimat itu. Lah kalau cuma menghidupkan dan mematikan, aku bisa. Maka dipanggil dua orang, sini. Oh itu ya. Kemudian yang satu dibunuh, yang satu dibiarin. Dia mengatakan, kan, saya bisa membuat ini hidup, yang ini mati. Maka kemudian Ibrahim memberikan argumen. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Allah itu menerbitkan matahari dari timur. Maka coba engkau terbitkan matahari itu dari barat. Nah, itu. Ya otomatis enggak bisa jawab ini. Jadi ini tadi sudah mati kutu ketika ini tadi argumentasi bahwa si berhala ini tidak bisa melakukan apa-apa kok disembah. Maka kemudian argumentasi berikutnya, coba kalau engkau merasa Tuhan, engkau terbitkan matahari dari barat, dan itu dia tidak bisa menjawab. Karena nggak bisa menjawab, maka si raja memerintahkannya sudah ini orang ini, wah susah ini. Dia mendakwahkan paham yang sesat. Nah kira-kira begitu ya. Maka sudah bunuh saja dia.
bunuh dengan dibakar, bakar hidup-hidup. Dikumpulkanlah ini ya, bikinlah kayu bakar gitu. Dan kemudian Ibrahim ini sekali lagi coba, luar biasa Ibrahim. Dia tidak gentar sedikit pun. Kenapa? Ya waridnya sudah tingkat tinggi. Dia sudah mencapai tadi alam syuhud itu tadi. Alam syuhud itu alam dia menyaksikan kebesaran Allah sudahlah. Kalau hanya seperti ini itu kecil aja. Maka ketika dia dibakar ya ridho saja. Dan semakin dia tadi ridho, Allah tunjukkan alam syuhud yang lebih tinggi lagi kan. Dia sama sekali tidak terluka, bahkan tidak terbakar sedikit pun. Itulah kemahabesaran Allah. Sehingga akhirnya ini mengantarkan keimanan Ibrahim itu keimanan tingkat tinggi. Beliau kemudian disebut sebagai bapaknya tauhid. Karena beliau memang tauhidnya luar biasa. Ya ini tadi perjalanan Pak. Tidak ujuk-ujuk nih si Ibrahim ini, Nabi Ibrahim ini kemudian imannya begitu kuat. Gitu. Maka ini kalau kita ini ya masih berproses ya nggak apa-apa. Yang penting tadi loh, bagaimana ketika kita ini sudah mendapatkan warid, mendapatkan hidayah, kita jemput, mendapatkan hidayah kita jemput. Yang jadi masalah sinyal hidayah datang, tapi kemudian kita lewatkan aja lah, nanti aja nggak apa-apa gitu. Ya, kita merasa masih punya kesempatan hidup lebih lama, ya kan? Sehingga kita itu tidak merasa butuh untuk itu. Tapi kalau kita ini merasa waktu kita di dunia tinggal sebentar, insya Allah kita akan terus mencoba untuk mengambil satu hidayah ke hidayah berikutnya gitu. Ya kan? Kita tidak cukup mengandalkan apa yang kita lakukan hari ini. Karena kita yakin bahwa masih banyak yang belum kita lakukan. Ya kan? Kita coba pelajari ini kan tadi kalau level Nabi, wah kayaknya terlalu jauh gitu ya. Kita ini imannya dengan Nabi terlalu jauh gitu. Tapi kita coba ini bagaimana para sahabat. Nanti kita setelah para sahabat turun lagi gitu, sehingga kita nanti bisa mengerti gitu. Ternyata orang-orang yang sudah tingkat tinggi keimanannya itu memang melihat sesuatu itu beda. Kalau kita belajar tentang sejarah para sahabat, mereka ketika sudah mengenal Allah itu ketika mereka diperintahkan untuk hijrah, ya hijrah saja. Hijrah saja, ditinggal semua aset-aset tetapnya mereka ya. Jadi ada fix asetnya, mereka punya tanah di Mekah, punya rumah, ya ditinggal aja. Gitu. Bahkan ketika mereka punya keluarga tidak mau diajak hijrah, ya ditinggal. Misalnya contoh, Abdurrahman bin Auf. Ini orang kaya raya. Ya memang ini takdirnya kaya Pak. Ini Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika dia masuk Islam pun memang dia orang kaya. Beliau ini termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Beliau orang Mekah. Ketika dia hijrah, itu orang kafir Quraisy sudah memblokade dia. Pokoknya nggak boleh bawa apapun yang dia miliki. Ya kamu kalau mau pergi dari sini silahkan, tapi jangan bawa barang, bawa harta. Hartamu dirampas. Nah, itu jadi dirampas oleh orang kafir Quraisy. Tidak cuma itu, istrinya ini kan juga, ya mungkin juga tidak mau juga Pak ya. Wah nanti kalau saya ke sana, tidak punya harta gitu. Nah, mungkin sudah biasa hidup enak, diajak hijrah dengan sesuatu yang tidak jelas. Ya sudah, akhirnya Abdurrahman bin Auf itu hijrah ya meninggalkan istrinya. Kira-kira berat apa enggak kalau itu terjadi pada jenengan itu? Enggak usah disuruh hijrah deh. Jenengan tiba-tiba dapat mutasi. Mutasine ke Aceh. Itu. Kira-kira ini kalau jenengan kerja kemudian dipindah tugaskan ke Aceh, pilih
diambil mutasinya, atau wes saya nggak usah mutasi, turun jabatan nggak apa-apa. Kira-kira pilih mana? Iya kan? Nah itu rata-rata orang itu kemudian mikir, wah aduh, daripada dimutasi nggak usah, gitu kan? Itu padahal tidak mengurangi sedikit pun ya dari apa yang dimiliki, tapi itu sudah berat ketika dimutasi loh. Gitu. Nah ini bayangkan ketika dia hijrah itu meninggalkan semuanya. Abdurrahman bin Auf itu akhirnya kemudian hartanya, istrinya ditinggalkan. Kenapa dia berani melakukan seperti itu? Ada sebuah keimanan tingkat tinggi. Kalau ini perintah Allah ya jalankan aja, pasti itu baik. Nah itu ya, kalau ini perintah Allah jalankan, pasti baik dan betul. Dia sampai di sana itu sudah dapat tawaran menarik, ya kan? Sampai di sana Rasulullah itu mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf karena tahu Abdurrahman bin Auf orang kaya, maka Rasulullah mempersaudarakan pun dengan orang kaya. Nah, jadi Rasulullah itu tahu orang kaya ya dengan orang kaya bukan apa-apa. Kan bahasa ini levelnya sama kan nyambung, Pak. Maaf nih, orang kaya kalau dipersaudarakan dengan orang miskin nggak nyambung ini nanti bahasanya. Jadi Rasulullah itu tahu siapa yang dipersaudarakan dengan siapa, sehingga dipersaudarakan dengan orang kaya. Itu pun saat itu juga sebenarnya ada peluang menarik gitu, peluang menarik yang kalau saya nggak saya lewatkan, tapi kan beda imannya ini, saya imannya kan beda. Kalau Abdurrahman bin Auf imannya kan tingkat tinggi. Peluangnya apa? Si saudara barunya mengatakan, engkau sekarang saudaraku, maka aku memiliki harta setengah untukku, setengah untukmu. Luar biasa kan? Baru kenal itu sudah dapat dibagi harta. Luar biasa. Nah tadi karena Abdurrahman bin Auf datang ke situ nggak bawa istri, ini juga ditawari. Aku punya istri 2, ya, yang kira-kira kamu seneng mana? Aku ceraikan dia, nanti kamu nikahi. Kira-kira kalau ini tawaran ditawarkan kepada jenengan, terima atau tidak? Ya kan? Terima apa tidak? Wah, kalau saya enggak nolak maksudnya ya kan gitu ya. Enggak nolak. Tapi ini tadi kan level keimanan Abdurrahman bin Auf beda. Dia mengatakan, saudaraku itu milikmu, aku enggak butuh itu. Enggak butuh itu. Aku kesini hijrah ini karena Allah. Itu apa yang menjadi milikmu silakan itu menjadi milikmu, enggak usah kau berikan kepadaku. Cukup tunjukkan kepadaku pasar. Sudah, saya akan berusaha sendiri. Itu luar biasa tuh. Ya kan? Keimanan level tingkat tinggi itu begitu. Dia ini sudah sampai ke yang kita sebut di sini sebagai alam syuhud itu tadi, karena dia sudah merasa ini kebesaran Allah nih, yang memberikan rezeki kepada saya itu Allah. Sudah, biar Allah nanti yang memberikan rezeki. Dan betul dibuktikan bahwa tidak lama kemudian Abdurrahman bin Auf itu kemudian menjadi kaya kembali. Dari nol ini tadi, dia kemudian tahu pasarnya di mana. Memang beliau ini seorang pebisnis yang luar biasa, tahu bagaimana melihat peluang dan sebagainya, dan akhirnya dia kembali kaya. Bahkan ini kalau kembali lagi ke cerita Abdurrahman bin Auf seterusnya ya, kekayaan Abdurrahman bin Auf ini luar biasa, luar biasa. Tetapi itu tidak menyurutkan beliau kalau misalnya ada perintah perang. Jadi ini gini Pak, yang namanya jihad zaman dulu. Kalau ada perintah jihad, itu orang kaya itu mereka datang dengan hartanya dan juga dengan jiwanya. Jadi ikut perang sekaligus ngasih sumbangan. Ini kan kalau kita beda ya Pak ya. Kalau kita itu kalau sudah nyumbang, kita nggak usah ikut-ikut ya kan, tenaganya nggak usah, kan gitu ya. Ini contohnya ini misalnya kalau misalnya nih, kalau ada di tempat kita misalnya ada kewajiban
Ronda, wes ronda ya. Oh, ronda itu kan dulu kan sebelum kita ada satpam itu ada ronda malam. Itu kalau ada ronda malam itu kira-kira dengan catatan yang tidak bisa ikut ronda maka dia didenda. Nah, gitu kan. Kira-kira orang milih denda apa milih ronda? milih denda, ya kan? Yang penting saya sudah bayar ya sudah, kan gitu. Nah, tapi ini kalau berkaitan dengan jihad tidak. Perintah jihad itu kalau Anda masuk di dalam perintah jihad, wah ini perintah Allah nih. Mereka datang dengan hartanya dan kemudian dengan jiwanya. Ikut perang masih urunan. Istilahnya nih kita kalau mau bangun masjid, Pak, jenengan sudah nyumbang masih nguli bangunan gitu. Oh itu. Coba kira-kira berat apa berat? Berat, Pak. Berat. Jadi kalau saya lihat para sahabat itu luar biasa dan termasuk Abdurrahman bin Auf itu ya kalau disuruh nyumbang itu luar biasa. Mau ratusan ekor unta kasih. Gitu ya. Jadi tidak mikir dan itu pun dia masih ikut perang secara fisik masih ikut perang. Ya, Abu Bakar, Umar itu orang-orang kaya. Secara fisik perang, duitnya juga keluar. Dan ada kisah nih bagaimana Abdurrahman bin Auf itu menjadi ya bagi saya menjadi salah satu role model yang harus kita ambil ketika pengen menjadi orang kaya ya. Kalau saya pengennya role modelnya Sulaiman tapi kejauhan, ketinggian gitu ya. Kalau modelnya Sulaiman ini Nabi Sulaiman kan ketinggian gitu. Nah, ini role modelnya kalau Abdurrahman bin Auf itu masih oke lah ya. Nah, beliau ini ketika Rasulullah sudah wafat, ada kisah ceritanya ini beliau ini dagang. Itu dagangnya beliau itu kan ini zaman dulu itu perdagangan itu antar negara ya. Ya, mereka ini bawa dagangan dari Madinah, misalnya Madinah yang terkenal dengan kurmanya, bawalah dia kurma pergi ke Syam. Nanti di Syam itu biasanya ada kain atau kemudian ada pernik-pernik perabotan rumah tangga, dia pulang balik lagi ke Madinah. Jadi mereka ini berdagangnya begitu. Singkat cerita suatu saat tiba-tiba itu Madinah tiba-tiba badai pasir. Maka orang Madinah geger, ada apa ini kok tiba-tiba badai pasir. Ini Rasulullah sudah wafat dan waktu itu kemudian Aisyah pun ikut keluar rumah pengen tahu, tanya kepada orang-orang yang ramai gitu, ada apa? Ada badai pasir. Kemudian ada satu sahabat yang coba mencari lihat, dia mendekati sumber badai pasir tadi dan kemudian balik lagi laporan kepada Aisyah saat itu. Ditanya ada apa? Oh itu Abdurrahman bin Auf pulang dari dagang. Dia bawa 700 ekor unta. 700 ekor unta dan hasil dagangannya. Jadi setiap unta itu ada hasil dagangannya, dia tadi berdagang dari Syam. Maka kemudian Aisyah sengaja menunggu Abdurrahman bin Auf di perbatasan kota. Setelah masuk batas kota, Abdurrahman bin Auf melihat ada Aisyah, maka dia pun hormat ya, karena bagaimanapun juga istri-istri Nabi itu pasti dihormati oleh para sahabat. Dan ketika itu kemudian menyampaikan assalamualaikum ya ummul mukminin, dan Aisyah itu langsung menyampaikan, Abdurrahman bin Auf, aku hanya pengen mengingatkan saja, dulu Rasulullah kan pernah ngomong sama kamu itu masuk surga tapi pelan-pelan. Kamu itu masuk surga tapi pelan-pelan.
Begitu diomongi gitu. Nah ini kembali lagi waridnya sudah tingkat tinggi, hidayahnya sudah tingkat tinggi. Omongan itu nancep Pak. Masuk surga pelan-pelan. Ya sudah. Dia langsung menyampaikan kepada anak buahnya, ini semua kamu bagikan semua ya ke seluruh warga Madinah. Dia bawa 700 ekor unta beserta hasil dagangannya dengan entengnya gara-gara dia diomongi masuk surga tapi pelan-pelan, ya sudahlah, bagikan aja semua hasil tadi. Coba, kira-kira kita bisa? Kita ini jangankan diomongi masuk surga pelan-pelan, ya toh? Belum tentu loh kita masuk surga. Ya nggak apa-apa lah, justru itu karena belum tentu masuk surga saya nikmati di dunia, itu alasan kita gitu kan. Ini kan beda, ini level hidayah yang berbeda. Ketika seorang Abdurrahman bin Auf, dia sadar ini yang menyebabkan beratnya hisab, maka sudahlah ini kasihkan aja ke orang. Dan dia tidak merasa itu kehilangan. Kalau kita ini kan merasa kehilangan berapa miliar yang kemudian harus disumbangkan itu. Ya dia nggak merasa kehilangan kok, itu juga yang ngasih Allah itu. Sehingga nanti ketika beliau wafat itu, saya lupa ya, berapa dinar beliau miliki itu ya. Kalau dikurskan itu berapa triliun itu hartanya dia itu. Kalau sekarang itu ya, punya 4 istri ya sudahlah. Istrinya ini ketika beliau wafat ya, tetap istrinya kaya-kaya semua gitu. Jadi warisannya MM-an semua ini masing-masing istri. Ya itu menurut saya ya wajar-wajar aja kalau punya istri 4 gitu yang memang mampu memberikan nafkah segitu banyaknya ya. Kalau Anda itu baru berapa pengen istri 4 ya waduh, kasihan nanti istrinya ya kan. Nah, ini tadi kita melihat gambaran kok bisa orang seperti itu ya, tadi dia sudah sampai ke levelnya tadi ya. Melihat kebesaran Allah bahwa yang ngasih rezeki saya itu Allah. Jadi nggak pusing-pusing amat. Ini memang diminta oleh Allah, kasihkan aja lah. Oke, satu lagi. Tinggal 5 menit. Satu lagi saya akan kasih kisah tentang Imam Abu Hanifah. Nah ini sudah ke bawah ya, ini tadi kan sahabat. Ke sahabat ini level ke bawah lagi. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini beliau selain seorang alim, orang yang memang ahli fikih itu ya. Beliau ini seorang pedagang juga. Ya. Sehingga beliau bisa menerapkan ilmu di dalam agama untuk muamalahnya. Beliau ini seorang ahli fikih sehingga ngerti halal haramnya, ya, sehingga ketika dia bermuamalah berhati-hati, termasuk di dalam dagangnya. Beliau termasuk salah satu imam yang kaya juga karena seorang pedagang. Singkat cerita, suatu saat beliau memiliki 70 lembar kain. Ya, zaman dulu kain ini merupakan barang mahal. Jadi jangan kita bandingkan seperti kita hari ini yang kain itu sangat mudah, murah, ya kan? Hari ini murah kita belikan. Zaman dulu kan kita bisa membayangkan bagaimana orang membuat kain, ya kan? Ada nggak pabrik tekstil zaman dulu? Nggak ada. Wah, orang nenun, ya kan? Sehingga harganya itu mahal. Bahannya sekarang kita membayangkan bahannya apa zaman dulu ya, gitu ya? Bahannya apa? Wallahu a'lam. Kalau ngomong kapas kayaknya nggak ada di Arab, kayaknya nggak ada kan? Mungkin bulu bulu domba mungkin ya. Nah ini kan bagaimana dia memintal itu menjadi benang, dan dari benang ditenun secara manual, sehingga untuk menghasilkan satu lembar kain, wah itu butuh proses yang sangat lama, sehingga kain itu mahal banget. Singkat cerita, beliau ini tadi punya stok 70 kain, sehingga itu mahal sebenarnya. Kalau kita ngomong 70
lembar kain zaman itu udah mahal banget lah gitu ya. Dia titip orang yang mau ceritanya mau pergi dagang keluar negeri. Dia titip, ini kamu mau dagang ya, ini titip ya, jualkan. Dia sebutkan ini pokoknya kulaannya sekian, terserah nanti jualnya berapa. Cuma nanti kalau kamu jual tolong ya ini ada satu yang cacat, ini loh yang cacat. Dia tunjukkan ini yang cacat. Nanti kalau kamu jual tolong kamu sebutkan cacatnya di sini. Sehingga orang itu ketika membeli ridho. Ya kan? Singkat cerita dibawalah ini kain dijual dan akhirnya laku semua. Pulang ini si pedagang ini laporan, ya Syekh, semua kain yang engkau titipkan sudah aku jual semua, ini hasilnya. Duitnya dikasihkan. Terus Imam Abu Hanifah bertanya, yang kemarin cacat, kamu ngomong nggak sama pembelinya? Waduh, lupa saya nggak ngomong. Ya sudah, kalau kamu nggak ngomong ya sudah, ini uangnya ini bagikan aja ke penduduk sini. Saya nggak mau makan dari sesuatu yang syubhat. Nah, coba, kira-kira Anda bisa nggak seperti itu? Dagang gitu, nah katakan kurang sedikit nggak apa-apa, gitu, kurang puas sedikit nggak apa-apa, kan gitu. Ini urusannya bagi dia. Ini kan barang yang cacat dan ketika itu tidak disebutkan, bagi beliau ini menjadi sesuatu yang kedoliman, itu ya, dan beliau tidak mau. Nah, secara teori ini kalau kita, oke lah kalau kita ini kan level kita ini, katakanlah kita mau mengikuti Imam Abu Hanifah, level kita, oh berarti yang cacat cuma satu kan? Berarti yang kita ikhlaskan, yang akan kita kita sedekahkan berarti cuma satu. Kan gitu, ini level kita, itu sudah bagus, itu level kita mau begitu, ya kan? Tapi Imam Abu Hanifah kan tidak. Ini daripada satu perkara ini menyebabkan rusaknya seluruh akad ini, ya sudahlah saya sedekahkan semua. Kok bisa seperti itu? Ya tadi Pak, hidayahnya sudah tingkat tinggi. Itu betapa beliau berhati-hati supaya tidak memakan sesuatu yang haram. Ini kan sebenarnya kalau ditanya haram atau tidak, ya tidak haram. Wong itu proses jual beli. Cuma di dalam proses jual beli ini tadi ada sesuatu yang mungkin merugikan orang yang beli, gitu loh. Ya kan? Disitulah menjadi cacatnya akad jual beli di sana. Nah, ini kalau kita kembalikan ke kita, Pak. Kalau kita ini dagang, kira-kira sudah siap seperti itu atau belum? Ya, jujur aja, kalau kita dagang, kita siap nggak seperti itu? Ada hal yang kemudian seperti itu ya, merugikan orang lain, wah, ya setelah daripada saya memakan sesuatu yang kemudian orang lain tidak ridho, nah ini lebih baik saya sedekahkan. Nah itu kalau kita bisa sampai di level itu, sip. Insya Allah ini makom yang tinggi. Ya kalau belum, ya namanya kita ini baru belajar, nggak apa-apa juga namanya baru belajar ya kan. Tetapi kita sadar ini yang paling penting nih, di dalam hati kita ini merasa, wah ini salah nih, saya salah nih. Ada orang yang saya dolimi. Nah itu penting itu. Kesadaran bahwa kita melakukan kesalahan itu sudah lebih baik daripada Anda tidak merasa bersalah. Kalau Anda sudah tidak merasa bersalah, ya begitu terus akhirnya Anda akan menjadi orang yang curang. Di dalam proses dagang itu bisa saja orang, kenapa kok orang mencurangi orang lain, mengurangi timbangan dan sebagainya, kan dia merasa dirinya nggak bersalah. Nah, biasa aja lah gitu ya. Tapi ketika di dalam hati kita mengatakan ini salah, ini salah. Nah, mari kita, ini namanya hidayah itu salah satunya gitu. Diri kita merasa berdosa. Nah, itu hidayah tuh.
maka jemput. Insya Allah kita nanti akan ketemu. Iya ya, ini yang ngasih rezeki itu Allah lah. Saya mau curang mau nggak curang, kalau rezekinya segitu, ya segitu. Nah itu yang harus kita tanamkan. Insya Allah kalau sudah sampai ke sana, nah ketemulah kita sampai di level dimana kita sadar bahwa semuanya ini kita ini diatur oleh Allah SWT, termasuk hidup kita, umur kita sudah ada yang menentukan, rezeki sudah ada yang menentukan, yaitu Allah SWT. Nah kalau sudah seperti itu, hidup akan tenang. Oke, saya kira itu dulu ya pertemuan kita pagi ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.